Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa liman huququn alaina minal aba'i wal ummahat minal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Saderengipun monggo sareng-sareng nata niat rumiyin ngaos anamung madosi punapa ingkang dipun ridhoni dening Allah taala. Dugi datang hadis ingkang nomor 11 saking kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dauraini amin. Al-hadithul 'ashiru an Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, dalam sebagian nuskhah tidak menggunakan ta'ala. Innallaha ta'ala tayyibun ay tahirun munazzahun an jami'in naqais muttasifun bisifatil kamali allaiqati bihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu tayyibun. Tayyibun di sini maknanya tahirun. Tahir di sini maknanya artinya munazzahun an jami'in naqais. Zat yang maha suci, zat yang mustahil memiliki kekurangan, itu namanya thayyibun. Saya ulang, ay munazzahun an jami'in naqais muttasifun bi sifatil kamali allaiqati bihi. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang sempurna. Di samping sempurna ada tambahan lagi, yakni yang layak bagi dia, yang layak bagi Allah ta'ala. Kadang ada kesempurnaan, ya, akan tetapi tidak layak bagi Allah ta'ala. Misalkan Allah ta'ala arifun, atau Allah ta'ala aqilun. Aqilun bagi makhluk itu adalah sesuatu yang sempurna, tapi tidak layak bagi Allah ta'ala. Kalau ada makhluk tidak berakal, maka dia tidak sempurna. Tapi yang namanya aqilun ini kesempurnaan bagi makhluk, layak bagi makhluk. Tapi aqilun adalah kesempurnaan yang tidak layak bagi Allah ta'ala. Saya ulang. Jadi thayyibun artinya munazzahun an jami'in naqaisi, yang maha suci dari seluruh cacat, muttasifun bi sifatil kamali allaiqati bihi, yang mempunyai sifat, seluruh sifat yang sempurna dan layak bagi Allah ta'ala. Nah, seperti sifat kibria. Kibria bagi makhluk sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih alim, merasa lebih cerdas, merasa lebih takwa daripada yang lain tanpa adanya dalil. Maka
Ini adalah sesuatu yang tercela. Tapi kibria bagi Allah Ta'ala artinya Allah kehendaknya tidak ada yang menghalangi. Apapun yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Itu makna kibria bagi Allah, layak baginya. La yaqbalu illa tayyiban. La yaqbalu illa tayyiban. Ay makana muwafiqan li syar'ihi. Tayyiban di sini artinya makana muwafiqan li syar'ihi. Allah Ta'ala itu thayyib, yang maha suci dari berbagai kekurangan, yang sempurna sifatnya, yang layak baginya. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima apapun kecuali yang bersesuaian dengan syariatnya. Apa yang dimaksud dengan makana illa makana muwafiqan li syar'ihi ay minal i'tiqadat wal af'ali atau a'mal wal ahwal. Jadi begini, la yaqbalu minal i'tiqadati wal a'mali af'al wal ahwali illa ma kana muwafiqan li syar'ihi. Allah Ta'ala tidak menerima akidah, Allah tidak menerima perbuatan, Allah tidak menerima suatu hal kecuali yang bersesuaian dengan syariat Allah Ta'ala. Maknanya seperti itu. Tahiron khalisan minal mufsidat. Tayyiban artinya, makna yang lebih jelas lagi atau untuk menguatkan, tahiron khalisan minal mufsidat. Amal yang bersih, yang murni, minal mufsidat, dari hal-hal yang merusaknya. Khalisan amma yamna'ul ajra wathawab, yakni segala sesuatu baik akidah, amal ataupun ahwal yang di dalamnya itu murni, di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang mencegahnya untuk diberi balasan atau pahala dari Allah Ta'ala. Itu makna dari innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha suci dari sifat kurang, seluruh sifatnya sempurna dan layak baginya. Allah yang thayyib tidak menerima kecuali akidah, kecuali perbuatan, kecuali tindak tanduk yang bersesuaian dengan syaraknya, yang murni, yang di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang merusaknya, yang dapat menghalangi dari pahala. Itu makna daripada innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang mukmin. Apa yang Allah perintahkan? Apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, itu juga Allah Ta'ala perintahkan kepada orang mukmin secara umum. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat, kulu minat tayyibat. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai rusul, para utusan. Di sini maksudnya adalah al-anbiya. Kalau ar-rusul dimaknai al-anbiya, itu pasti mengaitkan nabi yang menjadi rasul ataupun yang tidak menjadi rasul.
Seluruh para nabi, baik yang menjadi rasul ataupun yang tidak, itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kulu minat thayyibat. Kulu, makanlah kalian. Makanlah kalian minat thayyibat, ay min ma'kulatil halal. Minat thayyibat ay minal ma'kulati al halal, dari makanan-makanan yang halal. Jadi al ma'kulat al muttasifah bil halal. Allah Ta'ala, bahkan para rasul dan nabi itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk makan hanya perkara-perkara yang halal. Bagaimana dengan kita? Tentu kita juga sama. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memakan perkara yang halal. Wa'malu salihah. Para nabi dan rasul itu juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa'malu salihah, dan beramallah amal yang salih. Apa itu amal salih? Amal salih itu artinya ma yasluhu minal ibadat, sesuatu atau suatu ibadah yang bersesuaian dengan syarak, itu namanya amal salih. Apakah itu membantu orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menafkahi anak, menafkahi istri, kemudian silaturahim dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu artinya ma yasluhu minal ibadat, segala sesuatu atau segala ibadah yang bersesuaian dengan syarak, itu namanya amal soleh. Ini menjadi perintah Allah Ta'ala bagi para nabi. Demikian pula halnya orang-orang mukmin juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Min thayyibati ma razaqnakum maksudnya adalah mimma atau minal umur, min umuril, saya ulang, mohon maaf, min umuril halal allati mallaknakum iyyaha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kulu, hendaklah kalian makan min thayyibati ma razaqnakum, dari perkara-perkara halal yang Allah berikan, yang Allah rizkikan kepada kalian. Min ay min umuril halal allati mallaknakum iyyaha. Makanlah dari sebagian rizki yang halal yang Allah Ta'ala karuniakan kepadamu. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan manusia perkara yang halal lebih banyak dibandingkan dengan hajatnya. Karena ada kata min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari sebagian perkara yang halal yang Allah karuniakan kepada kalian. Artinya apa? Ini adalah isyarah bahwa Allah Ta'ala itu memberikan lebih banyak perkara yang halal dibandingkan dengan kebutuhan, dibandingkan dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu
dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat ini itu ada isyarah bahwa yang namanya rizki itu adalah ma yantafi'u bihil insanu mim ma'kalin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin wa ghairi dzalik. Hadza kulluhu rizqum minallah. Yang namanya rizki itu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, yang dimanfaatkan oleh hamba Allah Ta'ala. Apakah itu berupa makanan, apakah itu berupa minuman, ataukah berupa pakaian ataupun tempat tinggal yang dapat dimanfaatkan oleh seorang hamba, sawa'un kana min halalin au haram. Baik perkara itu adalah perkara yang halal ataupun yang haram. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini memberikan isyarat. Di sini disebutkan min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari perkara atau sebagian perkara-perkara halal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kalian semua. Di sini ada isyarah untuk atau isyarah akan adanya pemahaman dari ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang namanya rizki itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh seorang hamba, apakah itu perkara yang halal ataupun yang haram. Adapun yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita huni, itu hendaknya adalah perkara yang halal. Semacam itu. Jadi hendaknya yambaghi an najtaniba al haram wa an na'khudha minal halal. Ya, walaupun rezeki itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, ada yang halal, ada yang haram, tapi hendaknya kita itu menurut syara kita diperintahkan untuk apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hakikatnya yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah bicara hakikat, kita juga tidak boleh meninggalkan syara. Di sini ada perintah dari Allah Ta'ala. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Semacam itu. Thumma dzakara. Sebelum saya lanjutkan, hadis ini pada intinya adalah hadis yang menjelaskan bahwa kita di dalam beramal itu hendaknya sebelum melakukan sesuatu itu mengetahui tentang syarat rukun dari suatu perbuatan. Kita hendaknya mengetahui syarat rukun dari suatu ibadah, suatu amal perbuatan. Hendaknya kita perhatikan hal-hal yang menjadikan sahnya suatu ibadah. Dan hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang menjadikan adanya pahala bagi suatu ibadah. Dan yang ketiga, itu hendaknya kita memperhatikan jika kita ingin doanya diijabah oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya kita melakukan hal-hal yang secara adatan ini menjadi diijabahnya doa. Ya, semacam itu. Jadi di sini dalam hadis ini itu menjelaskan begini. Ada perkara satu yang menjadikan suatu amal itu tidak diterima. Karena apa? Karena tidak sah. Tidak diterima karena faktornya tidak sah. Satu. Kemudian yang kedua, misalkan ya, sesuatu amal yang tidak diterima karena faktornya tidak sah. Contoh, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu salata ahadikum
idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Ini adalah syariat. Allah Ta'ala tidak menerima salat di antara kita idza ahdatsa, kalau dia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia bersuci. Ini artinya apa? Amal itu kadang-kadang ada yang mencegahnya dari diterima oleh Allah. Karena apa? Karena tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun. Atau amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala itu karena di dalam niatnya itu ada hal-hal yang merusak pahalanya niat. Kalau tadi merusak sahnya amal, kalau sekarang ada hal yang merusak pahalanya amal. Pahalanya amal. Karena apa? Ada niat yang tidak murni. Apabila ada ibadah, orang yang beribadah tapi di dalamnya ada yang namanya riya ataupun ujub, maka ini menjadikan pahalanya batal, pahalanya tidak dapat, akan tetapi justru malah berdosa. Kalau puasa sah, dikatakan puasanya sah. Kalau berwudu juga sah apabila syarat rukunya terpenuhi. Tapi urusan pahala dia tidak dapat, bahkan berdosa. Jadi ini perlu diperhatikan. Dalam hadis ini terdapat dua hal itu. Kemudian yang ketiga, apabila kita menginginkan amal kita itu ada natijah, ada buahnya, hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang nanti akan disebutkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam terusannya hadis. Thumma dzakara, kemudian Nabi menyebutkan ar-rajula, menyebutkan salah seorang yang yutilus safaroh. Ar-rajula yutilu as-safaroh. Ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh yang bukan maksiat. Awas, ada perjalanan maksiat, ada perjalanan bukan maksiat. Ini ada orang melakukan perjalanan, bukan hanya sekedar melakukan perjalanan, tapi perjalanannya jauh. Nah, ini diceritakan secara detail oleh Nabi. Ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha, rambutnya tidak tertata rapi. Ash'atha, rambutnya urakan. Rambutnya itu apa bahasa sininya? Ash'ath. Kalau orang sini bilang jiwok-jiwok. Jiwok-jiwok. Rambutnya tidak tertata rapi. Brekele. Kemudian aghbaro. Aghbaro di sini artinya mughabbirul wajhi. Muka dan badannya itu terdapat banyak debu. Ada orang yang melakukan perjalanan jauh, ash'ath, rambutnya tidak tertata rapi. Aghbaro, wajah dan badannya itu terkena banyak debu. Yamuddu yadaihi ilas samai, dia mengangkat tangannya ke arah atas. Dia mengangkat tangannya ke arah atas sebagai kiblatnya orang berdoa. Terus satu, perjalanan jauh. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan posisinya madlah, dalam keadaan posisi dia, keadaannya itu dalam keadaan tidak sebagaimana umumnya orang yang rapi. Kemudian
kesungguhannya di dalam berdoa dia tunjukkan dengan mengangkat kedua tangan. Dan ya Rabbi, dia mengatakan ya Rabbi, mengulang-ulang kalimat Rabbana atau Rabbi. Nah, ini adalah isyarah dari Nabi, orang yang menginginkan atau min asbabi ijabatid du'a. Yang pertama adalah dalam keadaan safar. Orang kalau dalam keadaan safar itu biasanya doanya diijabah. Nabi kita bersabda, Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. La syakka fihinna itu maksudnya bukan berarti pasti dijabah. Ada 3 doa yang ada sabab doanya itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, da'watul mazlumi, doanya orang yang dianiaya. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafiri, dakwahnya orang yang sedang melakukan perjalanan. Wa da'watul walidi li waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Ini adalah 3 doa yang adatan kebiasaannya itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Saya ulang, pada hadis ini itu ada isyarah dari Nabi, min asbabi ijabatid du'a. Yang pertama adalah apa? 1, dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua, kaunul insani rathal hayati, dalam keadaan yang tidak mewah, dalam keadaan yang nestapa. Seperti halnya orang sholat istisqa. Orang sholat istisqa itu hendaknya ketika hendak sholat itu pakaiannya adalah pakaian, bukan pakaian perhiasan, pakaian untuk kondangan, pakaian untuk pengantin. Masa mau sholat istisqa bajunya baju pengantin, anggone jas dan sebagainya. Lah, orang istisqa itu pakaiannya adalah pakaian yang biasa digunakan untuk bekerja. Di sini kata-kata asy'ath aghbar ini termasuk asbab orang di dalam berdoa itu hendaknya menggunakan pakaian yang biasa digunakan ketika bekerja. Kemudian yang ketiga, asbab ijabatid du'a adalah raf'ul yadaini ilas sama, mengangkat kedua tangan ke arah atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha karimun yastahyi, awas, min abdihi idza yarfa'a yadayhi ilas samai thumma yaruddahuma sifra. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala itu karimun, maha memberikan anugerah. Yastahi sini maksudnya adalah la yatruku, Allah tidak membiarkan hambanya. Idza da'a, apabila min abdihi, saya ulang, min abdihi ayyarfa'a kaffaihi hatta yaruddahuma sifra. Allah Ta'ala itu tidak menolak doa, maksudnya mengijabah doa dari seorang hambanya yang prakteknya ayyarfa'a kaffaihi, jadi tangannya itu diangkat, kedua telapak tangannya itu diangkat ilas sama thumma yaruddahuma sifra, dan dikembalikan dalam keadaan kosong. Artinya Allah Ta'ala dalam berdoa, kita punya adab ketika berdoa kepada Allah Ta'ala itu hendaknya mengangkat kedua tangan. Ini adalah termasuk asbab ijabatid doa.
Kemudian termasuk daripada sabab diijabahnya doa adalah takror atau mengulang zikrir rububiyah. Ya Rabbana, ya Ilahana. Nah, misalkan seperti itu. Ya Rabbana, ya Ilahana. Dalam satu ayat disebutkan di sini. Ini dalam satu ayat ya. Satu ayat ada Rabbananya ada 5 kalau tidak salah. Ya. Dalam ayat disebutkan di sana alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. 1. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. 1. Terus Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. 2. Kemudian Rabbana yang ketiga, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbihim fa amanna. Semacam itu. Ketiga. Terus Rabbana yang keempat, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Keempat. Kelimanya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Saya ulang. Min asbabi ijabati doa, di antara sabab agar doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala adalah dalam keadaan safar. Coba perhatikan, wali-wali songo itu kebanyakan dari Maghrib. Wali-wali songo itu kebanyakan dari Maroko. Mereka melakukan yang namanya safar. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari Maroko menuju ke Gujarat, dari Gujarat menuju ke sini dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka diantaranya adalah agar doa mereka itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang melakukan safar, apalagi safar yang lama, seperti para santri. Santri itu dia keluar dari rumahnya. Orang yang sedang dalam keadaan thalabul ilmi, ini doanya itu biasanya mustajab. Jadi orang yang dalam melakukan safar, apalagi lama dan seperti itu, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti sesepuh kita yang ada di Brebes, ini katanya ini Mbah Ruby. Mbah Ruby itu orangnya senang berkelana, pindah dari satu tempat ke tempat lain, bercocok tanam di satu tempat. Nanti kalau sudah panen, nanti beliau permisi meninggalkan tempat itu, ke tokohnya, permisi saya mau pergi ke tempat sana, nanti akan bercocok tanam di sana, ini hasilnya untuk kalian, nanti pergi ke tempat lain. Dari satu tempat ke tempat lain. Itu Mbah Ruby itu sejarahnya seperti itu. Jadi kalau karomah-karomahnya jarang kita dengar, tapi kedermawanannya, kemudian apa yang ia ajarkan kepada orang Brebes di sini, menasehati penguasa, mendekati orang-orang yang miskin. Penguasa didekati, maksudnya dinasehati, dekat dengan orang yang fakir dan miskin, bahkan mengajari mereka bercocok tanam. Nah, semacam itu. Jadi termasuk ijabati doa, min asbabi ijabati doa adalah safar. Kemudian pakaiannya adalah pakaian yang sederhana. Kemudian yang ketiga, mengulang-ulang kalimat ya Rabbana atau ilahana, seperti yang disabdakan oleh Nabi, idza qalal abdu ya Rabbi qalallahu labbaika abdi sal tu'tah. Awas.
Nabi bersabda, apabila seorang hamba mengatakan ya Rabbi atau ya Rabbana dan sebagainya, qala Allahu labbaika abdi, awas dudu muni Gusti Allah semaur dudu, tapi maksudnya adalah Allah mengijabah doa. Semacam itu. Ini adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab diijabahnya doa. Nah, akan tetapi kita harus mengingat lanjutannya hadis dikatakan wa mat'amuhu haramun. Orang yang melakukan perjalanannya bukan perjalanan maksiat, perjalanan taat, dan perjalanannya panjang, pakaiannya lusuh, rambutnya tidak beraturan, kemudian dia punya kesungguhan di dalam meminta doa, di dalam berdoa dia zullun, merasa hina, merasa rendah pada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia mengangkat tangan dan dia mengulang-ulang doanya, tapi wa mat'amuhu haramun, makanannya adalah makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya adalah minuman yang haram, wa malbasuhu haram, dan yang dikenakan pakaiannya adalah pakaian yang haram, wa ghudhiya bil harami, jasadnya, tubuhnya, jasmaninya itu tumbuh dari perkara yang haram. Itu sangkin apanya? Sangkin tiap hari dia itu mengkonsumsi perkara yang haram sehingga menjadi daging, maksudnya gitu. Sangkin banyaknya dia mengkonsumsi yang haram. Wa ghudhiya, menjadi saripati yang sudah menjadi tubuh, saripati makanan yang sudah menjadi daging. Orang yang telah melakukan 4 hal tadi dalam keadaan perjalanan dan sebagainya, dia berdoa, tapi minumannya, makanannya, yang dikenakannya, dagingnya bahkan itu dikonsumsikan dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Awas, Nabi mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Ma ab'ada, betapa jauh apabila dia diijabah. Fa'anna itu artinya ma ab'ada ayyustajaba. Fa'anna artinya ma ab'ada, betapa jauhnya, betapa jauh dari kemungkinan bahwa doanya itu dikabul oleh Allah Ta'ala. Awas, Nabi tidak mengatakan la yustajabu, orang yang demikian itu pasti doanya tidak dijabah, la. Tapi Nabi mengatakan orang yang demikian ini itu doanya jauh adatan jika apabila diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan perlu kita ingat, Allah itu karimun, Allah itu maha menerima, maha memberi anugerah. Kadang orang yang makanannya haram, orang yang minumannya haram, pakaiannya haram, bahkan berkutat dengan perkara yang haram, ketika berdoa dia diijabah, itu pun bisa terjadi. Tapi Nabi kita mengajarkan kepada kita, seandainya kita berdoa dan doa kita ingin diijabah oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya kita itu di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala melakukan sabab-sabab diijabahnya doa. Mudah-mudahan kita diberikan rizki yang halal oleh Allah Ta'ala. Apapun yang kita makan, yang kita konsumsi, ini adalah perkara-perkara yang halal, sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan ulama menyebutkan begini, wassababul a'zamu liijabatid du'ai at-taqwa huwa at-taqwa.
taqwallah. Di samping tadi, pada intinya wasababul a'zamu li ijabatid du'ai huwa taqwallah. Sabab syar'i yang paling agung agar doa itu diijabah oleh Allah Ta'ala adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ammal ghariqu fil isyan, ulama menyebutkan ammal ghariqu fil isyan fama ab'ada ayyustajabalah. Orang yang tenggelam dalam kemaksiatan maka sangat jauh apabila doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Awas, bukan tidak diijabah, tapi jauh dari kata diijabah oleh Allah Ta'ala. Sehingga syair berkata, ada seorang tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan, mathalul ladzi yad'u bi ghairi amalin. Orang yang berdoa tapi tidak menetapi syarat-syaratnya berdoa. Bi ghairi amalin itu maksudnya tanpa memenuhi syarat-syarat ijabahnya doa. Wahab bin Munabbih berkata, mathalul ladzi yad'u bi ghairi amalin kamathalil ladzi yarmi bi ghairi watarin. Orang yang berdoa, doanya ingin diijabah oleh Allah Ta'ala, tapi bi ghairi amalin, tanpa syarat-syaratnya terpenuhi. Kamathalil ladzi yarmi bi ghairi watarin, bagaikan orang yang memanah tapi tidak ada watar. Watar itu benang atau apa namanya? Busurnya itu kan ada busur ya, terus tanpa ada ininya. Apa namanya watar itu? Kalau di gitar namanya senar, apa namanya? Tanpa ada talinya. Bagaimana mungkin orang mau memanah walaupun dia punya busur tapi tidak punya tali yang jadi bahan untuk melepaskan anak panah itu. Itu kata Wahab Ibnu Munabbih, seorang sahabat yang saleh. Mathalul ladzi yad'u bi ghairi amalin, bi ghairi amalin di sini maksudnya tanpa memenuhi kriteria diijabahnya doa. Kamathalil ladzi yarmi bi ghairi wadarin. Seorang syair berkata, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kashfid kurubi. Kami berdoa kepada Allah Ta'ala fi kulli karbin, pada saat kami mengalami kesusahan. Thumma nansahu inda kashfil kurubi. Ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekine akeh, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan banyak kesempatan, malah nangsahu. Nangsahu di sini maksudnya dia tidak taat kepada Allah Ta'ala, melupakan Allah. Itu maksudnya dia melakukan banyak maksiat kepada Allah Ta'ala. Kaifa narju ijabatan lidu'ain qad sadadna tariqahu bidzunubi. Bagaimana mungkin kita itu mengharapkan ijabahnya doa sementara pintunya kita tutup dengan banyaknya maksiat kepada Allah Ta'ala. Artinya orang yang ingin doanya diijabah oleh Allah Ta'ala hendaknya melakukan apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-hadithu al-hadi asyara, hadis yang ke-11. Al-hadithu al-hadi asyara an Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad Al-Hasan, yang bernama Hasan ibni Aliyin, yang merupakan putra Sayyiduna Ali ibni Abi Talibin, yang merupakan putra dari Abi Talib, sibti Rasulillah. Kata sibtun itu maknanya bisa berarti anak atau zuriyah,
keturunan. Yang dimaksud di sini adalah ibnul binti. Ini adalah anak dari anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari anak perempuannya Nabi kita Sayyidina Muhammad yang bernama Al-Hasan. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Raihanah wong kedawon biasanya rohanah. Raihanatihi itu artinya apa? Tibu qalbihi. Tibu qalbihi. Jadi yang menjadikan hati beliau gembira. Cucu atau orang yang menjadikan hati yartahu qalbuhu ilaihi. Itu namanya raihanatihi. Yartahu qalbun nabi ilaihi. Hati beliau ketika menatap Al-Hasan dan Husain ini menjadikan beliau itu gembira, seakan-akan kesedihan itu hilang. Jadi mbah kowe jarene angger weruh putu kesele iku hilang, kan begitu? Nah, begitu. Ini juga sama, Al-Hasan itu adalah raihanatun nabi. Orang yang menjadikan kesusahan Nabi itu menjadi hilang apabila sudah menatap beliau itu menyenangkan. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Ta'ala meridhoi Al-Hasan dan meridhoi ayahnya. Qala, Al-Hasan beliau berkata, hafiztu, saya menghafal. Awas, Hasan ketika ditinggal oleh Nabi, beliau umurnya masih kecil tapi hafal apa yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Seorang rawi itu tidak diharuskan dalam keadaan dewasa. Dulu para sahabat itu ketika mengaji kepada Rasulullah itu membawa anak-anak mereka. Supaya apa? Supaya anaknya sahabat ini menjadi rawi hadisnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan kalau mengaji silahkan bawa anak sini, 4, 5 nggak apa-apa. Anaknya putune digawa ya. Rame nggak apa-apa, tapi ya apa namanya dikendalikan ya. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perawi hadis itu menurut ulama ya, sebagian ulama tidak disyaratkan sudah baligh. Tidak disyaratkan seperti itu. Tapi nanti ketika dewasa mereka akan diingatkan oleh ayahnya atau siapa gitu ya. Dulu kamu meriwayatkan hadis dari Nabi waktu kecil begini. Ya, saya ingat. Itu nanti menjadikan sanad mereka itu tinggi. Al-Hasan ini wafat pada tahun 50 Hijriyah. Al-Hasan wafat pada tahun 50 Hijriyah dalam keadaan diracun. Coba, cucunya Nabi meninggalnya dalam keadaan diracun. Dan dimakamkan di Baqi', dufina bil Baqi'. Beliau dimakamkan di Baqi'. Haji sebanyak 15 kali dalam keadaan berjalan. Haji 15 kali dalam keadaan berjalan. Apakah tidak punya uang? Punya. Sebab apa? Beliau itu ketika haji yang mengiringi itu banyak. Yang mengiring beliau baik manusia ataupun hewan yang mengiring itu banyak, tapi beliau tawadu'an minhu. Karena beliau orangnya tawadu', beliau tidak mau naik di hewan tunggangan yang sudah disiapkan untuk beliau. 15 kali haji. Jadi undangnya apa ini? Haji kuadrat gitu. Ini apa namanya? Pak hajinya sudah 15 kali, Masya Allah. Bukan karena tidak banyak harta, tapi karena apa? Karena tawadu'. Terus
Pernah suatu ketika beliau memberikan hartanya untuk umat Islam kabeh. Hartanya tidak ada yang tersisa sama sekali 2 kali. Tokna kabeh sugih maning. Keluarkan lagi semuanya kaya lagi. Ini sebanyak 2 kali. Ada 3 kali beliau memberikan hartanya, separuh harta beliau diberikan kepada umat Islam 3 kali. Bahkan saking telitinya beliau mengatakan kalau separuh ya separuh. Sandal kanannya diberikan, sandal kirinya ditetapkan untuk beliau. Semacam itu. Jadi saking yang namanya perhitungan mereka di yaumil hisab itu menjadi cerminan. Aku besok itu akan dihisab. Kalau saya katakan separuh ya separuh. Sandal saya ini yang separuh yang kanan untuk mereka, untuk yang kirinya biar saya pakai. Nanti buat lagi atau seperti apa. Nah, semacam itu. Ini saking apanya? Saking dermawannya Sayyiduna Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Boleh dibaca yaribuka, boleh dibaca yuribuka. Da' ma yuribuka boleh dibaca da' ma yaribuka, boleh. Ila ma yaribuka atau yuribuka juga boleh. Apa artinya? Ai utruk ma syakakta fihi wa'dil anhu. Tinggalkan apa yang engkau ragu akan adanya. Wa'dil anhu, tinggalkan. Jadi itu artinya utruk ma syakakta fihi wa'dil anhu, dan berpaling, tinggalkan, sama sekali tinggalkan. Tinggalkan apa yang engkau ada keraguan padanya, dan tinggalkan. Ila ma la tasyukku fihi, pada sesuatu yang engkau tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu bernama Abu Musa bin Musa, ya, At-Tirmidzi. Ini daerah yang ada kalau sekarang itu di Jaihun. Jaihun itu Afghanistan, ya, Afghanistan. Tirmidzi itu dari Afghanistan. Wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini dari satu sanad dia hasan, dari satu sanad yang lain dia hadisnya sahih. Hadis ini itu semakna dengan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun atau mustabihatun. Kalau ingin mengetahui makna hadis ini, maka rujuklah ke hadis yang keberapa? Ketiga, ya. Ketiga? Ya. Hadis yang keberapa itu? Ketiga kalau tidak salah. Itu maknanya seperti tadi. Jadi kita itu hendaknya apabila ragu-ragu itu tidak melakukan. Kita ragu-ragu halal atau haram, maka kita jangan lakukan sebelum jelas halal haramnya. Kalau jelas halalnya kita lakukan, jelas haramnya kita tinggalkan. Terus jadi begini ya. Jadi mata yaqanta annahu halalun, annahu hasanun, au annahu sunnatun, khudhu. Apa yang kalian yakin bahwa itu adalah halal, adalah sesuatu yang baik, ini adalah tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah, maka lakukan. Jadi mananya begini, mata yaqanta annahu hasanun halalun khudhu.
apa yang kalian yakin bahwa itu adalah rezeki yang halal, misalkan kalau hubungannya dengan rezeki yang baik, atau yang sesuatu itu adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Kita sudah tahu ini sesuai dengan ajaran Nabi, lakukan. Kalau masih ragu-ragu, maka tinggalkan. Fatrukhu wala taqrabhu. Nah, semacam itu. Para ulama seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, beliau itu mengatakan begini. Ma syai'a indi ashalu minal wara'. Tidak ada yang lebih mudah. Awas, bagi mereka ini mudah, tapi bagi kita itu sulitnya minta ampun. Ma syai'a indi ashalu minal wara'. Tidak ada yang lebih mudah bagi kami orang-orang sufi dibandingkan dengan wara'. Wara' itu apa sih? Wara' itu gini. Kalau tidak tahu perkara ini halal, ini haram, maka tinggalkan. Coba bagi kita gimana? Sulit apa gampang? Kalau mereka selama tidak jelas apakah ini halal atau haram, tinggal. Mereka nggak makan, mereka nggak minum perkara yang tidak jelas. Jadi membedakan ini adalah sesuatu yang warok gampang. Kalau tidak jelas tinggal sudah. Dan ini mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun semacamnya. Jadi mereka menjadi waliullah itu adalah sesuatu yang sangat wajar bagi mereka. Jadi sampai mengatakan yang namanya warok itu sangat mudah bagi kami. Pokoknya kalau ada perkara tidak jelas apakah ini halal, apakah ini haram, maka kita jangan melakukan. Kalau sebagian orang melakukan yang semacam ini lebih berat daripada mindahaken gunung. Iya, lebih sulit daripada membindahkan gunung. Tapi bagi mereka orang-orang yang sufi, meninggalkan perkara yang halal saja itu mudah bagi mereka. Yang enak, yang halal itu mudah bagi mereka. Artinya mereka itu demi agar tidak terjatuh pada perkara yang haram, maka mereka meninggalkan perkara yang halal. Bukan berarti yang halal itu statusnya berubah menjadi haram, tidak demikian, ya, tidak demikian. Ada seorang ulama bernama Yusuf bin Asbat selama 30 tahun di dalam hati saya kalau terdapat perkara ini boleh apa tidak. Awas, ini mudah-mudahan jadi pedoman bagi kita. Ini boleh apa tidak, halal apa haram, sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah, bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Kita belum tahu tentang hukumnya. Maka menurut ulama yang bernama Yusuf bin Asbat ini mengatakan, saya selama 30 tahun kalau tidak tahu ini boleh apa tidak, maka saya tinggalkan. Nah, semacam itu. Inilah sikapnya para ulama, sikapnya orang-orang terdahulu. Nah, termasuk diantaranya untuk kita nih, kalau kita melihat daging, kita belum tahu daging ini disembelih orang yang mengetahui tata cara menyembelih apa tidak, maka selama kita belum tahu maka kita tidak boleh makan. Kan semacam itu. Iya, semacam itu. Jadi kalau misalkan ya kita datang di suatu tempat yang di sana banyak orang yang bukan orang Islamnya, maka ketika kita makan adalah daging, maka kita tidak boleh makan. Ini min haitsul wara', ya. Dari sisi kewaraan, maka kita hendaknya meninggalkan. Contoh lagi dalam sikapnya para fuqaha. Fuqaha ada yang mengatakan bahwa yang namanya bekam itu membatalkan wudu. Ada yang mengatakan bekam tidak membatalkan wudu. Maka orang yang wara', mereka apabila sehabis bekam mereka akan berwudu walaupun belum batal wudunya. Apa? Demi meninggalkan perkara yang masih samar-samar. Ini nanti di akhirat yang benar mana?
yang benar yang bekam itu batal atau bekam itu tidak batal. Maka dengan apabila seseorang setelah bekam kemudian wudu, maka dia sudah melakukan yang namanya kehati-hatian. Semacam itu. Sama dengan begini, ketika kita berwudu, ketika mengusap kepala kita itu hendaknya apa? Hendaknya kita mengusapnya seluruh kepala. Apa? Khuruj minal khilaf. Keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan ketika mengusap bagian kepala. Imam Asy-Syafi'i kan cukup sebagian kecil dari kepala kita usapkan begitu. Nah, tapi Imam Malik mengatakan seluruh kepala itu diusap. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Sunnahnya itu diusap seluruhnya. Dengan demikian kita nanti di akhirat barangkali yang benar adalah Imam Malik, maka kita sudah mengusap. Ini praktek daripada hadis yang ke-11 ini. Kita baca bareng-bareng tabarrukan. Lillahi ta'ala al-hadithul hadi asyarah. Al-hadithul hadi asyarah. An Abi Muhammadinil Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma annahu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ya, terakhir beliau walaupun sebagai cucunya ketika memanggil kakeknya tetap dengan memanggil kata-kata hafiztu min Rasulillah. Seorang cucu melihat kakeknya yang merupakan nabi dan rasul, beliau tetap menghormati sebagai seorang utusan Allah Ta'ala, bukan karena mentang-mentang kakeknya terus manggilnya seenaknya. Demikian pula panjenengan misalkan walaupun bapaknya kiai misalkan, seorang anak manggil bapaknya dengan panggilan yang sopan, ya. Ini adalah adab yang dicontohkan oleh Sayyiduna Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Thabbatanallahu wa iyyakum 'alal qawli tsabit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.